Paroki Bintaro Jaya. Yang saya hormati narasumber kita hari ini, Dr. Astri Indah Prameswari, spesialis paru, segenap seksi kesehatan dan panitia penggerak tahun refleksi Paroki Bintaro Jaya. Salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini, perkenankan saya memandu webinar dan menemani jalannya acara untuk 2 jam ke depan. Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Apoteker Lydia Setiawan. Saya terlibat aktif dalam seksi kesehatan dan relawan Poliklinik Santa Maria Regina. Rangkaian acara pada hari ini antara lain sambutan dan doa pembuka yang akan diwakili oleh Seksi Kesehatan Santa Maria Regina, penyampaian materi oleh narasumber, sesi tanya jawab, kemudian penutup dan doa yang akan disampaikan oleh panitia tahun refleksi. Vaksinasi COVID-19 telah dimulai pemerintah pada awal tahun ini. Pengembangan vaksin COVID terus dilakukan oleh berbagai perusahaan di sejumlah negara. Sebagai masyarakat awam, penting untuk mengetahui apa itu vaksin, bagaimana sih cara kerjanya, bagaimana prosedur pelaksanaannya, dan apa saja yang harus kita persiapkan sebelum menerima vaksinasi. Maka dari itu, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari manfaatkan kesempatan bagus ini untuk mengeksplor lebih jauh pengetahuan kita tentang vaksinasi COVID-19. Selama webinar berlangsung, peserta diperkenankan untuk menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Tanpa berpanjang lebar, saya persilahkan untuk Ibu Yeli Santoso, selaku perwakilan dari Seksi Kesehatan Santa Maria Regina, untuk menyampaikan doa dan sambutan. Saya persilahkan Ibu Yeli. Ya, terima kasih Lydia. Selamat pagi, Dokter, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Terima kasih telah hadir dalam webinar ini. Terima kasih kepada Dr. Astri dan Rumah Sakit Premier Bintaro yang telah mensupport kegiatan webinar ini. Dalam rangka memperingati Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-29 yang jatuh pada tanggal 11 Februari, maka Seksi Kesehatan bersama dengan Panitia Tahun Refleksi Paroki Bintaro Jaya mempersembahkan webinar kesehatan dengan tema yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini, yaitu tentang COVID. Kita bersyukur atas penyertaan Allah, kehadirannya dalam Yesus yang telah menyembuhkan banyak orang sakit, telah menjadi bukti penyertaannya. Penderitaan satu orang dalam sebuah keluarga telah menimbulkan kepedihan yang sangat mendalam, menurunkan produktivitas, dan berpengaruh negatif secara ekonomi. Untuk itu, kita semua diutus untuk melanjutkan karya itu dalam lingkup kecil kita, yaitu menjadi promotor kesehatan, baik untuk diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan komunitas kita. Marilah kita ikuti webinar ini dengan rasa syukur yang dalam doa yang akan kami sampaikan secara Katolik. Peserta lain dipersilahkan untuk menyesuaikan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala rahmat-Mu dan kesempatan berkumpul dalam webinar ini. Utuslah Roh Kudus-Mu menyertai kami, sehingga semua berjalan baik dan berguna dalam kehidupan kami dan sesama. Berkatilah usaha pemerintah dan semua orang yang terlibat, sehingga vaksinasi nasional berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana. Kami percaya Engkau menjaga kami sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih, dan saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih Ibu Yeli Santoso atas doa pembuka dan sambutannya. Maka tanpa berpanjang lebar lagi, kita masuk pada agenda acara selanjutnya,
yakni penyampaian materi oleh Dr. Astri Indah Prameswari, spesialis paru. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi ini saya membawakan tentang vaksin ya, sebenarnya vaksin COVID-19. Sedikit membahas tentang COVID-nya, yang mungkin semua juga sudah banyak kenal dan banyak mengetahuinya. Jadi COVID-19 atau coronavirus disease ini dilaporkan pada tahun 2019 di akhir tahun ya, banyak sekali temuan kasus pneumonia di Wuhan. Jadi pneumonia itu sendiri adalah peradangan di paru yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun jamur. Jadi waktu awal diketahui bahwa ternyata ini ada suatu coronavirus baru, akibatnya diberikan nama novel coronavirus. Dan baru bulan Februari diberi nama sebagai COVID-19 yang penyebabnya diketahui sebagai SARS-CoV-2. Dan pada bulan Maret oleh WHO dinyatakan sebagai pandemi. Bagaimana transmisi virus ini sendiri bisa menjadi suatu penyakit di badan kita adalah pada saat virus ini masuk melalui port di entry ya, bisa dari mata, hidung ataupun mulut, dia menginfeksi, itu tidak serta-merta tentunya menjadi suatu penyakit ya, tapi berdasarkan dari sistem imun kita. Nah, apabila lemah akhirnya baru menjadi suatu penyakit. Jadi saat mengenai saluran pernafasan timbul gejala-gejala yang biasanya berhubungan dengan pernafasan, terutama biasanya demam, hidung berair ataupun bersin, maupun tenggorokan sakit, bahkan sampai ke batuk ya, apabila dia sampai turun ke saluran pernafasan bawah, terutama paru-paru. Pada saat dia menginfeksi, badan kita baru akan memproduksi antibodi untuk melawan virus. Dan masa inkubasi itu sendiri masa inkubasi bisa kita katakan untuk dari awal terkena atau awal kita terpapar menjadi suatu penyakit ini bervariasi, bisa 2 sampai dengan 14 hari. Itu sebabnya pada orang-orang yang kontak dengan penyakit COVID ya, pada swabnya negatif gitu, tapi dia kontak atau yang mengurusi orang-orang yang COVID ya, tidak memakai alat pelindung diri yang baik, ini adalah kita sebut kontak dan harus mengalami masa karantina ya, karena kita nggak tahu apakah dia juga sudah terinfeksi virus atau tidak gitu, karena periode masa inkubasinya bervariasi. Nah, tadi saya sempat singgung ini semua berdasarkan dengan sistem imun kita. Jadi sistem imun itu sendiri adalah sistem pertahanan tubuh menghadapi organisme berbahaya. Jadi sistem imunitas merupakan hasil kerjasama dari rangkaian sel, jaringan, protein, dan organ tubuh. Sistem imun ini bisa meningkat terutama kalau kita mengkonsumsi makanan bergizi, kemudian rajin olahraga, ataupun mengkonsumsi obat imunostimulator, vitamin-vitamin, dan salah satunya juga adalah dengan vaksin. Ya. Tapi sistem imun ini juga bisa menurun pada penyakit kronik, ya, ataupun keganasan atau yang berhubungan dengan sistem imun maupun gangguan ginjal berat. Dan juga menurun pada penuaan, stres, atau gizi buruk, atau kebiasaan buruk yang lainnya, misalkan sering kali begadang atau merokok, bahkan pada pasien-pasien yang mengalami kemoterapi ataupun mendapatkan imunosupresif dosis induksi. Jadi vaksinasi ini sebenarnya adalah vaksin. Vaksinnya dulu adalah suatu zat yang asalnya dari suatu virus atau bakteri yang diberikan untuk menimbulkan kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu. Kalau untuk pengertian dari vaksinasi sendiri, ini adalah suatu tindakan imunoterapi memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang yang akan menimbulkan kekebalan terhadap virus ataupun bakteri. Imunisasi sendiri adalah prosesnya di dalam tubuh untuk menimbulkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Jadi imunisasi bisa kita dapatkan secara aktif maupun pasif. Ya.
Manfaatnya itu sendiri adalah membentuk kekebalan tubuh nomor 1 ya. Memang tidak kebal 100%, tapi kita setidaknya akan bisa mendapatkan kekebalan tanpa ada efek samping yang berat dan bisa mengurangi resiko untuk terjadi suatu penyakit serta mengurangi resiko apabila kita sampai kena suatu penyakit itu tapi perburukannya tidak sampai hebat ya. Dan vaksinasi massal juga tentunya untuk melindungi suatu komunitas ya. Ini kita katakan dengan herd immunity. Dan perlu diketahui bahwa vaksin bukanlah obat, karena ini hanya untuk melenyapkan bakteri atau virus dalam tubuh seketika ya. Jadi sifatnya hanya mencegah atau memperkecil derajat keparahan penyakit itu. Nah, vaksinnya itu sendiri sebenarnya kita bagaimana suatu vaksin bisa kita katakan aman karena sudah melalui penelitian ya. Pertama diteliti dan dikembangkan, kemudian kita coba uji klinis dulu terhadap hewan, kemudian baru kita coba uji klinis terhadap manusia. Ini yang kita katakan melalui fase 1, 2, 3, dan 4 ya. Tapi pada keadaan emergensi kita bisa menggunakan pada saat sampai dengan tahap 3, baru dikeluarkan suatu lisensi ya. Jadi sebelum diberikan ke masyarakat, tentunya harus melewati periode yang panjang dan uji klinis yang ketat. Dan mengapa vaksin ini penting pada masa pandemi? Karena jelas ya, vaksin ini melindungi kita dari komplikasi yang bisa kita dapatkan pada saat kita sampai menderita suatu penyakit tersebut, sehingga dapat menurunkan insiden sakit dan kematian. Dan penggunaan vaksin secara massal, terutama pada waktu pandemi, ini harapannya adalah turun menjadi endemi. Jadi endemi adalah wabah penyakit di beberapa wilayah. Dan akhirnya kita bisa mengeradikasi penyakit tersebut apabila sakitnya sudah tidak kita temukan lagi di dunia. Tentu ya vaksin ini penting pada masa pandemi ya untuk menimbulkan suatu imunitas pada suatu golongan atau herd immunity ya. Jadi kelompok masyarakat akan kebal ya terhadap terhindar dari suatu wabahnya. Dan kekebalan yang bisa dicapai saat masyarakat telah divaksin atau kekebalannya biasanya setelah lebih dari 70% populasi. Kondisi yang diharapkan adalah tentunya dengan kita melakukan vaksin COVID-19, timbul suatu kekebalan individu yang akhirnya kita bisa mencapai suatu kekebalan suatu kelompok, herd immunity, yang akhirnya kita harapkan bisa menyelesaikan suatu masalah kita, terutama pada saat ini kan endemi karena COVID-19 ya. Jadi harapannya COVID ini segera kita atasi. Jadi menurut WHO tentunya masih ada nih prioritas-prioritas saat ini yang kita dahulukan, terutama kelompok sosial atau pekerja yang berisiko tinggi tertular dan menularkan infeksi. Ini biasanya adalah petugas publik ya. Dan kelompok-kelompok yang memiliki risiko kematian atau penyakit yang berat, termasuk lansia ya. Dan petugas kesehatan, karena pasti dia yang langsung berhubungan dengan orang-orang yang menderita atau terinfeksi virus SARS-CoV-2. Dan menurut rekomendasi dari PABDI, vaksin ini diberikan kepada tentunya harus yang di atas usia 18 tahun. Karena tadi ya, kita baru bisa vaksin ini penelitiannya baru mencapai fase 3. Dan orang yang mendapat vaksin ini tentunya sudah harus dulu menerima penjelasan dan menandatangani surat persetujuan ya. Baru kita mengikuti sesuai dengan aturan dan jadwal imunisasinya. Dan siapa saja yang belum layak, tentunya yang memiliki riwayat alergi, ya. Karena kalau yang memiliki alergi berat ini pada vaksin pertama sangat berisiko tinggi, ataupun yang menderita penyakit autoimun,
ya, seperti penyakit lupus, ya, Sjögren syndrome, kemudian artritis ataupun tiroid, ya. Ini tentunya perlu dikonsultasikan dulu ke dokter penyakit dalam. Dan juga ada beberapa orang yang sedang mengalami suatu infeksi akut. Biasanya kalau infeksi akut ini bisa berhubungan kalau dengan paru, penyakit paru, seperti menderita TBC, ya. Tapi kalau TBC dia sudah minum obat selama 2 minggu, ini kita sudah bisa melakukan vaksin, ya. Dan orang-orang yang menderita kanker, kanker apapun itu, ya, perlu dikonsultasikan dulu ke ahlinya. Kapan sudah bisa dilakukan vaksin, ya. Jadi pada keadaan-keadaan tertentu kita harus memastikan benar bahwa beberapa orang adalah sudah layak atau belum atau perlu kita tunda vaksinasinya, tergantung dari keadaan pasien tersebut. Jadi salah satunya adalah tadi pasien yang menderita kanker pastinya kan juga mendapat obat-obatan seperti sitostatika atau radioterapi, atau yang memiliki kelainan imun, ya, mendapat imunosupresan, itu juga harus ditunda, belum layak. Dan memiliki penyakit paru, terutama seperti PPOK atau asma, ini pun juga perlu dikonsultasikan dulu ke dokter spesialisnya, bahwa kita nyatakan bahwa memang sudah terkontrol atau belum, ya. Jadi kondisi yang berada di luar kriteria di atas, maka layak untuk diberikan vaksin. Dan menurut rekomendasi dari PAPDI sendiri itu juga, vaksin COVID bisa ditunda pada ibu hamil. Jadi harapannya adalah ibu hamil ini kalau bisa sudah melahirkan dulu, ya. Jadi baru bisa kita lakukan vaksin. Dan ada pemeriksaan suhu tentunya. Jadi apabila suhunya di atas 37,5, sebaiknya ditunda dulu sampai sembuh, ya. Karena kita nanti takutnya tidak bisa membedakan bahwa ini sedang dalam suatu keadaan sakit atau memang karena efek samping dari vaksin itu sendiri, demamnya timbul, ya. Kemudian juga yang memiliki tekanan darah tinggi, ya. Terutama nih yang lebih dari 180, kemudian kita bisa ulang, ya, berkisar 40 sampai 60 menit kemudian. Dan harapannya tetap harus kita tunda bila tekanan darahnya juga masih tinggi. Nah, bagaimana dengan orang yang kontak dengan penyakit COVID-19, ya? Kontak dengan orang yang sedang dalam pemeriksaan atau terkonfirmasi atau sedang dalam perawatan, ya. Kan kita seperti kita ketahui bahwa COVID ini membutuhkan 14 hari terakhir dari masa inkubasinya, ya. Jadi ini tentunya harus ditunda juga karena kita harus memperhatikan nanti dalam karantinanya adakah timbul demam, batuk, pilek atau sesak nafas dalam 7 hari terakhir, ya. Apabila ada, ya pasti vaksin ini harus ditunda. Tapi kalau ternyata timbul gejala-gejala demam, batuk, pilek, sesak nafas, ya tentunya tidak ada gejala, ya, baru boleh vaksin ini diberikan. Jadi untuk orang-orang yang kontak kita harus perhatikan benar bahwa akan timbul gejala seperti ini atau tidak, ya. Karena tidak serta-merta dapat langsung divaksin. Yang kebanyakan adalah misalkan dalam suatu lingkungan, dalam satu keluarga ada misalkan yang ternyata positif, ya, kemudian karena mungkin khawatir, ya, ingin segera dilakukan vaksin anggota keluarga lainnya. Nah, hal ini tentunya tidak bisa kita langsung lakukan vaksin, ya, karena kita juga nggak tahu bahwa dia dalam masa inkubasi atau memang jangan-jangan memang sudah menjadi suatu penyakit. Kita harus perhatikan benar gejala-gejala yang akan timbul di kemudian hari. Setelah melewati masa karantina, baru kita bisa nyatakan bahwa kontak pasien yang kontak erat ini atau orang yang kontak erat ini bisa kita lakukan suatu vaksin. Rekomendasi tambahan lainnya adalah untuk penyintas COVID atau orang yang sudah sembuh dari COVID,
Kapan bisa dilakukan vaksin adalah setelah 3 bulan ya, baru bisa mendapatkan vaksin. Kemudian untuk usia lansia di atas 59 tahun baru bisa kita tentukan cocok untuk divaksin atau tidak. Biasanya kita menilai dari nilai kerapuhan, frailty ya. Jadi ada poin-poin pada nilai frailty ini. Kalau di atas 2 ya belum layak ya sampai saat ini diberikan vaksin. Jadi nilai frailty itu sendiri biasanya kita melihat dari kemampuan bahwa lansia ini sulit tidak untuk naik anak tangga ya, terutama 10 anak tangga. Kemudian terjadi penurunan aktivitas fisik atau tidak. Penurunan aktivitas fisik ini kita bisa lihat biasanya memang selalu tirah baring atau tidur terus atau tidak ya. Dan untuk misalkan berjalan saja juga perlu dibantu. Nah, ini perlu diperhatikan. Serta apabila memiliki banyak penyakit komorbid ya, biasanya lebih dari 4 dari 11 ya. Jadi penyakit komorbid itu termasuk darah tinggi, sakit gula, asam uratnya, sakit ginjal. Nah, ini ada atau tidak? PPOK ini termasuk ya. Dan juga biasanya yang memiliki kesulitan jalan 100 sampai 200 meter serta mengalami penurunan badan yang signifikan, bisa lebih dari 10 kilo dalam 12 bulan terakhir ya. Dan vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia ini ada berbagai macam ya. Tapi sampai saat ini kan kita masuk adalah Bio Farma, AstraZeneca baru masuk ya, Moderna, Pfizer, Sinopharm dan Sinovac Biotech ya. Nah, vaksin COVID-19 yang sampai saat ini yang digunakan di Indonesia tentunya tipe-tipenya yang kita bedakan ya. Tipe vaksin protein rekombinan ini yang Bio Farma, yang kita sudah pakai biasanya Sinovac ya, virus inaktif. Sinopharm juga berasal dari virus inaktif. Kemudian Moderna, Pfizer itu mengambil dari RNA virusnya ya. AstraZeneca ini sebagai viral vector ya. Dosisnya biasanya sih 2 kali disuntikannya dengan jarak ya, kalau Sinovac terakhir 14 sampai 28 hari. Yang lain-lain pun juga seperti itu, dosisnya 2 kali disuntikan dengan jarak 28 hari. Efektivitasnya sampai saat ini, kalau Sinovac memang dikatakan sebenarnya sedang dalam penelitian ya, tapi udah ada sebagian yang menyatakan bahwa keluar sudah melebihi dari targetnya, lebih dari 50 ya. Sudah 60 sekian efektivitasnya gitu, tapi masih dalam lanjut penelitian. Moderna dan Pfizer sendiri memang dikatakan lebih dari 90 efektivitasnya gitu. Dan cuma perlu diperhatikan bahwa penyimpanan dari vaksin ini ya banyak faktor nih, terutama Pfizer dan Moderna, karena itu membutuhkan keadaan penyimpanan yang tinggi sekali ya, minus 70 dan minus 20. Jadi kalau untuk wilayah Indonesia yang udaranya sangat panas ya, penyimpanan seperti ini faktor-faktor yang sangat diperhatikan ya. Jadi vaksin Sinovac ya tentunya kalau saat ini kan memang dari Indonesia kita memakai vaksin Sinovac melihat dari harga, cara kerja dan efek samping yang sudah diteliti, kita pakailah Sinovac. Oke, ini hanya sebagian saja dari vaksin Sinovac. Akhirnya dari BPOM pun mengizinkan kita menggunakan Sinovac ya. AstraZeneca juga saat ini juga sudah di ACC dari Sinovac. Sudah banyak vaksin-vaksin yang dikeluarkan oleh BPOM. Nah, vaksin ini kenapa harus disuntik 2 kali? Ya, tentunya untuk maksimal ya. Lebih dari 1 dosis berarti lebih banyak kesempatan untuk sistem kekebalan tubuh secara tepat untuk melawan atau mengenali infeksi di masa depannya
Dan vaksin ini juga bekerja dengan membiarkan tubuh mengenali sebagian virus kecilnya, ya, sehingga didapatkan kekebalan. Dan sistem kekebalan akhirnya akan timbul atau dia terbentuk dari waktu pemaparannya. Jadi efektivitas vaksin 19 itu sendiri tentunya membutuhkan waktu ya, nggak serta-merta begitu divaksin langsung kebal, enggak. Tapi vaksin ini ya, jadi waktu awal suntikan pertama kali hanya untuk mengenali, ya. Mengenali bahwa si virus tubuh kita, antibodi kita, mengenali bahwa virus ini ada ya, dari yang dimasukkan dari vaksinnya. Dan pada saat vaksin kedua, barulah mulai terbentuk antibodinya. Jadi vaksin itu sebabnya membutuhkan waktu 14-20 hari untuk timbul kekebalan setelah penyuntikan yang kedua, karena sudah mulai terbentuk antibodi yang optimum. Dan sampai saat ini perlu diketahui belum ada satupun ya vaksin yang maksimal bertahan kekebalannya. Jadi menurut WHO, regen untuk tes vaksin yang digunakan juga sekarang sih masih efektif untuk mendeteksi, memproteksi, termasuk mutan yang kemungkinan ada. Ya. Semua vaksin COVID-19 belum dapat ditentukan keperluan boosternya karena lama pengamatan titer antibodi paling lama 6 bulan setelah suntikan kedua. Efektivitas vaksin COVID-19, saya di sini banyak mengambil Sinovac ya, karena sudah banyak yang kita suntikan dengan Sinovac ya, sampai saat ini kita masih memakai Sinovac. Jadi hari pertama nih ya, begitu kita vaksin itu sebagai dosis vaksin pertama, baru hari ke-7 imunitasnya mulai terbentuk. Tapi pada hari ke-14 saat kita melakukan vaksin dosis kedua dan baru terbentuk imunitas maksimalnya itu baru tercapai setelah hari ke-28. Jadi imunitas penuh setelah vaksin tentunya didapatkan setelah hari ke-28 setelah vaksin pertama. Jadi lain-lain dari vaksin tentunya kita harus melihat efek samping. Ya. Prinsip vaksin ini kan sebenarnya adalah memasukkan virus yang mati atau bagian dari virus yang sudah tidak bisa berkembang biak ya, tapi cukup kuat untuk menstimulasi antibodi sehingga vaksin ini tidak menyebabkan suatu penyakit COVID ataupun tidak menyebabkan hasil PCR-nya menjadi positif. Dan dua macam kemungkinan orang yang sakit COVID setelah divaksin ya. Satu, mungkin saja saat orang itu divaksin ternyata dalam masa inkubasi ya. Dan setelah divaksin mungkin aja dia baru terpapar infeksi ya. Kan kita ketahui bahwa begitu divaksin baru timbul kekebalan atau imunitasnya terbentuk setelah hari ke-28 ya. Jadi mungkin dalam periode sampai hari 28 dia baru terkena infeksi, maka timbullah jadi sakit COVID. Ya. Efek samping vaksin kita harus lihat dulu dari lokal, sistemik, kemudian reaksi lain. Kalau lokal atau setempat biasanya sih di area tempat suntikannya ya, nyeri, timbul kemerahan ataupun bengkak. Dan kalau sistemik bisa sampai dengan sakit kepala ya, badan ngilu-ngilu, pegal-pegal, bahkan sampai demam. Reaksi lainnya reaksi alergi ya, bisa timbul bercak-bercak kemerahan ataupun bengkak di seluruh tubuh ataupun reaksi anafilaksis bahkan sampai pingsan. Jadi kalau ditanya untuk efek sampingnya, tingkat keamanan sampai saat ini karena sudah melewati uji klinis tahap 3 ya, kita sebut sebagai keamanannya cukup baik ya. Dan SOP-nya juga biasanya juga yang menerima vaksin nggak langsung habis disuntik langsung pergi ya, tidak, tapi tetap kita monitoring. Biasanya setelah divaksin harus tunggu dulu sekitar 30 menit menunggu di ruang pemantauan ya. Kemudian selama menunggu itu apabila terjadi efek samping seperti pusing atau tiba-tiba kok
nyeri, ya, area suntikan, ini segera lapor ke petugasnya. Jadi ada tindakan yang bisa kita lakukan, ya. Dan jika setelah 30 menit ini biasanya tidak ada keluhan, baru kita biasanya izinkan untuk pulang. Nah, yang kita hindarkan adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Biasanya kejadian setelah 28 hari, setelah hari pasca vaksinasi, ya. Bisa berhubungan dan bisa juga tidak berhubungan dengan vaksinasi, ya. Itu sebabnya biasanya kalau mulai timbul gejala di luar hari-hari sampai 28, misalkan sampai 28 hari itu ada gejala, nah ini ada baiknya tetap lapor ke petugasnya, ya, karena itu nanti kita akan melihat bahwa ini ada suatu hubungan atau tidak. Kita perlu teliti lagi. Sebagai penutup, bahwa vaksin ini kita nggak perlu lagi ragu, ya. Vaksin COVID ini kita tidak perlu ragu karena tentunya memang harapannya untuk memerangi pandemi, ya. Tapi vaksin itu bukan solusi satu-satunya, ya. Jadi vaksin COVID-19 memang program terbesar dan terumit dalam sejarah manusia dan tentunya memang membutuhkan waktu, ya. Upaya dan kecanggihan teknologi yang mungkin belum pernah ada, ya. Karena ya kita baru kali ini kan mengalami pandemi, kita bersama-sama memberantas COVID-19, ya. Jadi memang sampai saat ini vaksin COVID-19 belum memiliki bukti kuat untuk mencegah seseorang, ya. Tapi tetap yang nomor satu adalah protokol kesehatannya. Jadi ini wajib dilakukan, ya. Walaupun kita sudah divaksin, bukan berarti kita akan mendapatkan kekebalan 100%, sehingga perlu didampingi dengan prokes yang baik, ya. Semua orang harus menjalani prokes. Dan pola hidup sehat tentunya juga harus dijalankan, ya. Selain prokesnya, bagaimana cara-cara kita untuk meningkatkan imunitas selain dari vaksin? Ya, tentunya tadi mengkonsumsi makanan bergizi, terutama yang kaya antioksidan pada sayur dan buah-buahan, cukup istirahat, cukup tidur, ya. Kalau bisa yang berkualitas lebih dari 8 jam setiap harinya, ya. Kemudian rutin berolahraga, ya, untuk merangsang kinerja antibodi dan sel-sel darah putih, dan aktivitasnya tentunya juga kalau bisa intensitas sedang selama 150 menit ataupun juga 75 menit untuk yang memiliki aktivitas fisik aerobik yang tinggi. Jadi yang sangat perlu diperhatikan saat ini adalah selain kita melakukan vaksin, tentunya protokol kesehatan 5M, memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Astri Indah Prameswari, spesialis paru, atas penyampaian materinya yang sangat mudah dipahami dan juga tentunya menambah pengetahuan dan wawasan para peserta webinar. Untuk sesi selanjutnya merupakan sesi tanya-jawab yang akan dibagi menjadi 3 sesi tanya-jawab, masing-masing 20 menit. Ini saya lihat di kolom komentar juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya bacakan, ini salah satu pertanyaan yang cukup komprehensif. Dari Dr. Cumiati, Dr. Astri izin bertanya bagaimana dengan penyintas COVID yang ingin mendapatkan vaksin SARS-CoV-2? 1. Apakah ada persiapan khusus karena waktu terinfeksi COVID didapatkan pneumonia? Kemudian kedua, apakah perlu pemeriksaan antibodi SARS-CoV-2 kuantitatif terlebih dahulu? Berapa angka yang dibutuhkan? Kemudian ketiga, kalau boleh vaksin berapa kali diberikan suntikan? Dan juga pertanyaan terakhir, sebelum menerima vaksin, apakah swab antigen terlebih dahulu? Mungkin dapat dijawab satu persatu, Dok. Oke, nomor 1 untuk ini pertanyaan tentang penyintas COVID, ya. Jadi persiapannya, sebenarnya tidak ada persiapan, asal sudah melewati masa sembuh
3 bulan ya. Ini sebabnya apa? Karena sebenarnya pada penderita COVID dia sudah memiliki antibodi sendiri. Jadi harapannya ya dia memiliki kekebalan tersendiri sampai dengan 3 bulan. Itu sebabnya kenapa diambil 3 bulan, karena dianggapnya sudah memiliki kekebalan. Begitu setelah melewati 3 bulan, baru bisa kita berikan vaksin ini sebagai kekebalan tambahan. Ya. Kemudian nomor 2 ya pertanyaannya angka titernya ya. Biasanya betul. apakah perlu diperiksa atau tidak? Sebenarnya tidak dibutuhkan sebelum kita vaksin, kita mesti cek dulu titer kita berapa. Enggak ya. Karena terus terang, sampai saat ini belum ada penelitian yang menyatakan sampai batas aman berapa titer yang kita miliki, ini yang kebal terhadap bisa memerangi virusnya. Ya. Jadi beberapa yang bahwa penyintas COVID ya, yang tanpa gejala, bahkan kita cek titernya, ternyata titernya juga rendah ya, titernya rendah. Bahkan pasien yang COVID dengan gejalanya berat, ini dia memiliki titer yang tinggi, gitu ya. Tapi kita nggak tahu kapan, bahwa sampai saat ini belum ada cut off point-nya yang menyatakan bahwa titer 100, titer 50 ini sebagai batas aman atau kebal terhadap suatu infeksi baru ya. Jadi itu sebabnya kita sih tidak menganjurkan untuk melihat dulu angka titernya berapa ya. Sampai saat ini tanpa perlu melihat angka titer, kita sudah bisa melakukan vaksin apabila sudah melewati masa sembuh dari COVID 3 bulan ya. Dan vaksinnya perlu diberikan berapa kali? Tetap dengan jadwalnya vaksin kita berikan 2 kali ya, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan ya. Vaksin-vaksin hanya waktu vaksin pertama sebagai mengenali lagi, yang kedua adalah untuk menimbulkan atau untuk mendapatkan antibodinya lagi gitu. Jadi mulai lagi dari awal, karena kan kita nggak tahu ya, terus terang ini kan penelitian kan baru awal ya. Yang benar kan sebenarnya fase 4 itu bisa membutuhkan waktu puluhan tahun ya. Jadi karena ini baru awal, kita hanya bisa meneliti di waktu yang masih sedikit nih ya, kita baru 1 tahun kan COVID ini ya. Jadi sampai batas antibodi berapapun juga kita belum ada penelitiannya gitu sampai saat ini. Itu sebabnya tetap dikatakan bahwa setelah vaksin ataupun sebagai penyintas COVID bukan berarti Anda memiliki kekebalan, tetap harus jalankan protokol kesehatannya. Gitu. Kemudian yang keempat apa ya ininya? Apakah perlu swab antigen terlebih dahulu dok sebelum vaksin? Oke, sebenarnya juga nggak perlu ya swab antigen sebelum kita vaksin ya. Kecuali kalau Anda mungkin dalam periode kontak COVID ya. Sebagai kontak COVID dari penderita COVID. Nah, karena apa ya? Terus terang kalau kita swab itu tidak akan membedakan ya. Kecuali nanti dalam begitu divaksin Anda timbul suatu penyakit ya, itu baru terjadi infeksi. Kalau perlu swab dulu atau tidak, itu tidak diperlukan sebenarnya. Baik, terima kasih atas jawabannya yang komprehensif untuk Dr. Astri. Lalu pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak David. Bagaimana mengenai vaksin mandiri? Apakah Rumah Sakit Premier Bintaro bisa memfasilitasi pada waktunya nanti dan bagaimana prosedurnya? Saya gabungkan juga ada pertanyaan di Google Form sebelumnya. Kapan Rumah Sakit Premier Bintaro akan membuka pendaftaran vaksin dan dokter yang mendampingi? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut layanan vaksin di Rumah Sakit Premier ya, Dok ya? Oke. Ya. Jadi sampai saat ini memang vaksin mandiri ini biasanya berhubungan dengan regulator ya. Kan kalau periode saat ini adalah
tadi dari WHO kita untuk ada prioritasnya. Prioritasnya adalah orang-orang yang tugas publik, lansia, nakes, ya. Jadi sampai saat ini itu dulu prioritasnya. Nanti begitu mandiri, begitu dari regulator, ya, ACC untuk melakukan vaksin mandiri, terutama untuk orang-orang umum. Nah, ini baru bisa kita lakukan. Ya. Jadi sampai saat ini kita masih menunggu kabar dari regulatornya kapan kita bisa melakukan untuk vaksin mandiri. Tapi memang Rumah Sakit Premier juga sudah mempersiapkan tentunya untuk melakukan vaksinasi untuk umum. Hanya saja kita sampai saat ini menunggu keputusan regulator, ya, di kita kan BPOM, ya, dan pemerintah kapan kita bisa melakukan untuk swab mandiri. Memang BUMN karena itu kan badan termasuk negara juga membolehkan, ya, kalau untuk BUMN untuk melakukan vaksin mandiri gitu. Jadi biasanya berhubungan lagi dengan perusahaan-perusahaannya. Ini bisa dikoordinasikan dengan rumah sakit. Baik dok, untuk dokter yang mendampingi saat vaksinasi sendiri, apakah memang sudah ada timnya di Rumah Sakit Premier, tim khusus untuk vaksinasi atau seperti apa dok? Ya, memang kalau dari Premier sudah ada kita timnya, tim dokter untuk melakukan vaksinasi. Kemarin memang sudah ada beberapa badan negara, ya, BUMN juga yang kita dampingi untuk melakukan vaksinasi. Nah, ini ada tim dokternya sendiri untuk berangkat untuk memvaksin. Tapi memang vaksinnya vaksin lansia, ya, saat ini. Baik, terima kasih informasinya dok. Jadi saat ini Rumah Sakit Premier masih supportnya untuk vaksin lansia yang diprioritaskan pemerintah itu, ya dok? Benar. Baik, terima kasih informasinya. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Chandrawati, untuk penderita tiroid dan diabetes yang selama vaksinasi. Nah, ini pertanyaannya juga banyak yang ditanyakan juga di Google Form, penderita komorbid seperti yang disebutkan Dr. Asti tadi, hipertensi, diabetes. Nah, itu kalau memang sudah terkontrol, apakah layak untuk memperoleh vaksinasi atau tetap harus ada prosedur pemeriksaan penyakit komorbidnya terlebih dahulu supaya boleh dinyatakan layak untuk memperoleh vaksin, dok? Oke, ya. Jadi biasanya kalau yang memiliki penyakit komorbid, ya, ini kapan kita katakan layak, ya? Biasanya perlu pendapat dari dokternya, ya. Terutama biasanya kalau sakit darah tinggi atau sakit gula, ini kita lihat dari pernyataan dokter, ya. Karena kadang-kadang kan kalau pasien merasa bahwa saya gulanya selalu kok di bawah 100, tapi kan di bawah 200, ya. Tapi kan ada periode-periode yang kita mesti periksa, ya. Dalam arti kata bagaimana keadaan kadar gulanya dalam 3 bulan terakhir, tensinya juga bagaimana, nggak bisa hanya langsung saat itu aja yang kita nilai, ya. Biasanya itu kembali lagi anjurannya adalah kalau memang memiliki komorbid, ya, kontrol dulu ke dokternya, pastikan bahwa Anda aman untuk mendapatkan vaksin, ya. Karena kalau hanya mengharapkan kita yang melihat sendiri atau pasiennya yang menilai sendiri, ya, terus terang kayak darah tinggi atau sakit gula kan kita juga nggak tahu, ya. Kapan tahu-tahu ternyata gulanya kadar Anda tinggi, tensi Anda tinggi, gitu. Jadi ada baiknya tetap harus kontrol dulu ke dokter, bahwa dokter sudah menyatakan aman, kondisi Anda stabil, baru kita lakukan vaksin, ya. Kalau sampai saat ini memang vaksin memang dianggap berguna, tapi kita mesti lihat dulu efek sampingnya seperti apa apabila Anda ternyata divaksin tidak dalam keadaan stabil, ya, atau terkontrol. Jadi tetap yang ingin kita katakan adalah pastikan dulu Anda aman, ya. Gitu. Jangan paksakan bagaimana caranya kita harus mendapatkan vaksin, tapi ternyata Anda tidak aman. Nah, ini kan malah berbahaya justru untuk diri kita sendiri, ya, untuk
yang penerima vaksinnya. Ya, Tetap kan yang utama adalah protokol kesehatannya gitu, bukan vaksinnya ya sebenarnya gitu. Sampai saat ini yang bisa saya katakan adalah bahwa bagaimana kita menjaga protokol kesehatan itu nomor 1 ya, baru dibarengin dengan vaksinnya. Baik, terima kasih penjelasannya. Jadi untuk penyakit komorbid tetap harus dikonsultasikan dulu dengan dokternya terlebih dahulu ya dok ya. Jika dokter confirm maka layak untuk vaksinasi, maka baru dilanjutkan ke proses vaksinasi. Benar, nah, karena ini tadi maaf, karena tadi memang sudah saya tayangkan di slide ya, bahwa apalagi yang memiliki komorbidnya banyak, misalkan ya, ada darah tingginya, ada sakit gulanya, ada sakit ginjalnya, gitu kan, ada asam uratnya. Nah ini kan tidak layak. 4 apabila dia memiliki 4 dari 11 kelompok komorbid, ya itu dia tidak layak. Gitu. Itu juga perlu diperhatikan. Iya, jadi 4 penyakit, lebih dari 4 penyakit komorbid juga harus dipertimbangkan ya dok. Jadi menjadi tidak layak untuk menerima vaksin. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Ari Satrio, apakah orang dengan autoimun bisa divaksin? Kemudian apa efeknya kalau vaksinasi pertama dan ulangannya jenis vaksinnya beda? Oke, ya. Jadi kalau autoimun sampai saat ini adalah belum dapat divaksin karena kita takutkan ada reaksi anafilaktik yang kita nggak bisa tahu ya akan timbul atau tidak gitu kan, karena tadi vaksin ini baru melewati fase 3 bukan fase 4 ya. Kemudian apa tadi yang apabila mereknya beda ya pada vaksin penerima vaksin. Vaksin pertama pakai merek X, vaksin kedua misalnya pakai merek Y, apakah ada efeknya atau bagaimana? Oke, ya. Jadi biasanya untuk vaksin ini kalau misalkan sudah terdaftar sebagai satu penerima vaksin ya, tentunya mereknya sama. Ya. Mereknya sama, sudah ada programnya, sudah ada jatahnya. Jadi begitu mendapatkan vaksin pertama, ya misalkan saya ambillah merek Sinovac ya. Sinovac. Jadi waktu awal kita sudah mendapatkan bahwa ini jatah Anda ya, vaksin pertama dan vaksin kedua gitu. Kecuali kalau Anda sampai saat ini sebelum ditemukan ya vaksin pertama di tempat A, vaksin kedua di tempat B, itu enggak gitu. Karena terus terang kan memang vaksin sampai saat ini prioritasnya masih nakes, lansia ya atau petugas publik. Jadi dari situ kita bisa melihat nih sebarannya seperti apa ya. Jadi nggak semua orang kan juga bisa mendapatkannya ya. Jadi itu sangat terlihat sekali sampai saat ini. Kalau efek samping saya rasa seperti yang sudah saya sebutkan berbagai macam efek samping yang bisa timbul ya. Efek samping akibat vaksin bisa nyeri ataupun kemerahan ataupun bengkak ataupun demam itu akibat vaksin itu bisa. Bahkan sampai pingsan pun juga bisa. Reaksi alergi pun juga bisa. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian saya rangkumkan juga beberapa pertanyaan sejenis. Setelah vaksin COVID 2 kali, jadi sudah menerima full dosis, apakah perlu dilakukan booster atau pengulangan lagi? Oke. Ya, jadi memang vaksin ini kita lakukan pengulangannya nanti ya. Vaksin pertama dan kita lakukan vaksin kedua. Ini biasanya bertahan bisa sampai saat ini ya, dinyatakannya bisa bertahan sampai 6 bulan. Jadi nanti setelah divaksin ada ulangannya 6 bulan lagi. Gitu. Karena memang terus terang ya, ini kan baru ya, vaksin baru gitu. Jadi nanti ada ulangannya setelah 6 bulan. Jadi setelah kita tuntas menerima 2 dosis vaksin, diperkirakan ada pengulangan setelah 6 bulan, begitu ya dok ya? Benar, dianggapnya antibodinya bisa bertahan sampai 6 bulan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian ada juga yang bertanya, apakah setelah menerima vaksin boleh berpergian termasuk ke luar negeri?
Iya. Ya, jadi ingat ya, vaksin ini kan hanya salah satu untuk meningkatkan imunitas kita ya. Tapi nomor satu adalah protokol kesehatannya tadi. Jadi bukan berarti begitu Anda mendapatkan vaksin, Anda menjadi kebal terhadap COVID. Tidak ya. Sama seperti yang ditanyakan, saya sudah pernah kena COVID, jadi saya nggak mungkin dong kena lagi. Salah ya. Jadi tidak ada yang kebal. Ingat, tidak ada yang kebal di dunia ini ya. Tetap harus jalankan protokol kesehatannya. 5M itu perlu sekali kita terapkan. Ya. Jadi kalaupun Anda ingin bepergian, saya juga tidak akan membatasi ya, karena memang makhluk sosial pasti ada keperluannya sendiri ya. Tapi ada standar protokol kesehatan yang perlu sangat Anda perhatikan. Itu saja. Baik dok, terima kasih. Lalu ada juga pertanyaan mengenai vaksin lansia, ada yang 14 hari, jarak antara vaksin 1 dan vaksin 2, ada juga yang 28 hari. Jadi yang benar itu bagaimana kalau misalnya juga hanya 21 hari gitu, apa diperbolehkan atau harus saklek kayak gitu dok? Oh ya, itu tidak masalah kan, sebenarnya bisa 14 sampai 28 hari ya. Tadi di slide itu kan bervariasi. Itu biasanya sih kita hanya melihat apabila gini nih, kita sudah jadwalkan hari ke-14, tapi ternyata ada kondisi tertentu yang misalkan suhunya naik ya, jadi oke, tunda dulu, jadi kita tunda sampai mungkin 2-3 hari kemudian. Atau tensinya lagi tinggi saat itu, kita tunda dulu ya. Jadi ada pemeriksaan pada saat sebelum divaksin yang kita melihat layak atau tidak kita lakukan hari itu. Kalau tidak layak, oke, mungkin perlu kita tunda berapa hari lagi gitu. Jadi itu sebabnya variasinya bisa sampai dengan harapannya adalah 28 hari, tidak kurang dari 28 hari. Gitu. Jadi kalau mau hari ke-21, mau hari ke-24, boleh untuk kita lakukan vaksin kedua. Baik, terima kasih dokter. Kemudian untuk Bapak Ibu, jika ada pertanyaan yang mau disampaikan langsung ke dokternya, boleh melalui raise hand dulu, kemudian nyalakan videonya. Nanti kita bisa berikan kesempatan untuk bertanya langsung. Jika ada yang memang ingin bertanya. Kemudian paralel menunggu, saya sampaikan juga pertanyaan selanjutnya. Ini cukup banyak ya dok ya. Pesertanya cukup aktif. Ini saya sampaikan dari pertanyaan dari Dr. Siska Weri. Penyintas COVID bisa divaksin 3 bulan setelah sembuh. Kriteria sembuh apakah hasil swab negatif? Bisa dijelaskan lebih lanjut dok, kriteria sembuh dari COVID. Oke, ya. Jadi memang sampai saat ini kita masih mengikuti dari WHO dan Kemenkes ya. Apabila 10 hari plus 3 hari itu kan kita katakan sebagai bebas isolasi karena dianggapnya sudah tidak virusnya sudah tidak infeksius lagi gitu ya. Tapi kalaupun kita lakukan swab, ya swab dengan swab negatif ya. Kriteria sembuh memang masih ada beberapa yang mengatakan bahwa harus dibarengin dengan swab negatif. Tapi terus terang ada sampai 2 bulan pun juga masih dengan swab negatif, walaupun pasiennya sendiri sudah tidak ada gejala. Jadi dari saya masih mengikuti dengan kriteria WHO dan Kemenkes bahwa kriteria sembuh dan kriteria bebas isolasi ini masih sama ya, 10 hari plus 3 hari. Baik, ini ada yang bertanya, itu Ibu Yanti. Ibu Yanti bisa sampaikan langsung. Halo, Ibu Yanti. Halo. Halo. Iya, silakan Bu, jika ingin menyampaikan pertanyaan langsung. Iya, saya minum obat Merlopam itu setiap malam ya. Jadi kalau untuk tidur itu untuk tidur ya,
itu gimana? Apa ada pengaruhnya dengan vaksin? Terus yang kedua juga saya minum Kangen Water itu yang kadar pH-nya tinggi 9,5. Itu biasanya itu kan sifatnya kan bukan asid ya, asid bukan basa ya. Nah, itu sedangkan yang vaksin ini adalah sifatnya kan virus ya, yang virus ya. Apakah nanti tidak percuma itu di tempat yang basah? Kangen Water yang tinggi itu kan pH tinggi. Iya. Oke. Ya. Jadi memang kalau untuk ini kan satu air, satu vaksin ya. Iya. Saya jawab yang itu dulu. Kalau air ini kan larinya sebenarnya ke saluran pencernaan. Ya, ke saluran pencernaan, kemudian nanti dalam prosesnya baru masuk ke sistem peredaran darah ya. Jadi biasanya kadar yang dicapai pun juga tidak serta-merta yang misalkan pH-nya sekian langsung masuk di darah kita juga pH-nya sekian, itu sih enggak ya sebenarnya. Sebenarnya sih seperti itu gitu ya. Tapi kalau sampai saat ini tidak ada yang menyatakan bahwa vaksin ini akan bertolak belakang dengan yang memiliki kebiasaan minum air dengan kadar pH tertentu ya. Gitu. Jadi tidak ada yang mengatakan saat ini dari literatur nggak ada belum kita temukan bahwa ada efeknya pada pasien yang rajin minum water dengan kadar pH tertentu. Gitu. Jadi masih boleh-boleh saja ya, karena memang belum ada penelitian yang sampai saat ini terus terang Bu. Dan maaf tadi yang pertama sebelum minum air, Ibu minum ini ya, Merolpam ya. Ini kan termasuk untuk obat termasuk obat penenang sebenarnya ya, agar memudahkan bisa tidur, mengurangi kecemasan. Jadi mungkin ada baiknya juga dikonsultasikan kepada dokter ya. Perlu dicari tahu dulu kenapa Anda membutuhkan rutinitas minum obat ini ya. Saya juga karena tidak berhadapan langsung dengan Ibu, ya saya juga tidak tahu apakah Ibu memiliki penyakit-penyakit tertentu gitu yang dapat menyebabkan gangguan tidur ini ya. Jadi sampai saat ini kalau tidak ada penyakit komorbid ya kita katakan bahwa gangguan tidur kan bukan masuk dalam kategori penyakit komorbid ya, tapi mungkin saja di balik itu ada penyakit komorbid yang menyebabkan gangguan tidur yang tidak diketahui. Jadi ada baiknya Ibu kontrol, kita cek dulu ya bahwa ada atau tidak Ibu memiliki suatu penyakit komorbid. Baik, terima kasih dokter. Saya rasa penjelasannya sudah cukup menjawab ya. Kemudian ada Ibu Chandrawati yang mengangkat tangan. Silahkan Ibu. Ya. Selamat siang, Dr. Astri. Selamat siang. Tadi kan dikatakan bahwa salah satu cara untuk menjaga kesehatan itu dengan minum vitamin ya. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah apakah kita bisa mengkonsumsi vitamin itu setiap hari untuk jangka waktu yang panjang? Contoh saya minum multivitamin Surbeck Z gitu ya, sama vitamin D3 karena kan kita aktivitasnya sering di dalam ruangan atau di kantor sehingga kekurangan vitamin D gitu. Nah, kalau jangka panjang setiap hari kita minum boleh nggak sih Dok? Terima kasih. Oke. Ya, memang sampai saat ini kalau untuk vitamin D ya tetap baik kok untuk dikonsumsi seumur hidup ya. Anjurannya bahkan ya kalau perlu ya kita minum seumur hidup ya. Idealnya memang kita cek dulu kadar vitamin D kita gitu, butuh atau tidak tambahan ya. Karena itu adalah suatu suplemen ya. Harapannya kita kan dengan mengkonsumsi makanan sehari-hari dari menu kita sudah memenuhi vitamin-vitamin yang kita butuhkan dalam tubuh kita gitu. Tapi sampai saat ini memang ternyata orang Indonesia banyak sekali kita kekurangan vitamin D ya, walaupun kita negara tropis, banyak sinar matahari, tapi ternyata kadar vitamin D dalam tubuh kita kebanyakan rendah ya. Jadi tetap toh juga vitamin D ini banyak sekali manfaatnya selain untuk meningkatkan imunitas ya.
ini masih dapat kita konsumsi ya, tentunya dengan dosis yang tepat. Dosisnya juga biasanya bervariasi nih, 400 sampai 2000 unit ya per harinya. Jadi kalau misalkan pun memang Anda kekurangan vitamin D ya, baru Anda bisa mengkonsumsi mungkin yang 5.000, bahkan ada yang 50.000, tapi mungkin minumnya juga seminggu sekali ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Dan kalau untuk seperti vitamin C, Surbex Z itu sebenarnya isinya kandungan multivitamin ya, dari vitamin C, vitamin zinc bahkan ya. Itu balik lagi, kalau kita melihat proporsi atau menu kita, misalkan lebih kurang banyak sekali nih vitamin-vitamin yang kita konsumsi ya, kita suka sayur-sayur, kita suka buah-buahan, nah biasanya sih itu tinggi sekali tuh akan kadar vitaminnya. Jadi ya kalau saya malah kalau dalam tidak keadaan sakit ya, tapi hanya untuk menjaga imunitas tubuh, suplemen itu bisa kita konsumsi mungkin nggak setiap hari ya, karena mungkin dari menu kita bisa dapatkan ya. Jadi kita bisa selang-seling ya, bisa kita mungkin minum per 2 hari ya, misalkan Senin, Rabu, Jumat, atau kita bagi seperti itu gitu. Tapi kalau memang kita dalam keadaan sakit, ada baiknya tetap kita konsumsi setiap hari ya. Sakit dalam arti kata ya, misalkan kita lagi influenza, kita lagi terkena COVID, ya pastilah kita membutuhkan vitamin-vitamin tambahan karena ini untuk meningkatkan imunitas ya. Selain imunitas kita memang lagi turun karena suatu penyakit itu. Terima kasih, Dok. Terima kasih Dr. Asti atas penjelasannya. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan dari chat. Ini ada pertanyaan dari Ibu Diana Irawati, jika hanya memiliki 1 ginjal saat dari lahir, apakah bisa divaksin? Kemudian ada juga pertanyaan sejenis terkait dengan penyakit jantung. Apabila sudah mengalami pernah pasang stent jantung atau ring jantung, tapi itu penyebabnya bukan karena serangan jantung, tapi karena ada penyempitan di pembuluh darah, apakah itu boleh divaksin? Ya, Dok. Jadi ada 2 macam, yang 1 ginjal, yang 1 untuk pasang stent jantung. Ya. Oke. Ya, jadi gini, ini kan salah satunya ada kita memiliki penyakit lah ya, intinya entah itu yang ginjal, permasalahan ginjal ataupun jantung. Tetap kalau saya adalah rekomendasi saya periksakan dulu ke ahlinya, ke dokternya. Yang satu dokter ginjal tentunya ya, penyakit dalam khusus ginjal, kemudian yang satu adalah ke dokter jantung. Karena masing-masing memiliki kriterianya sendiri ya. Apabila memang kalau ginjal nanti dalam keadaan memiliki 1 ginjal, tapi kalau ginjal satunya ini berfungsi dengan baik ya, saya rasa masih bisa Anda mendapatkan vaksin. Tapi kalau tinggal 1 pun juga fungsinya tidak terlalu baik, kan ini ada kriteria-kriteria lagi yang memang memenuhi untuk syarat mendapatkan vaksin atau tidak ya. Kemudian juga sama seperti halnya yang memiliki masalah jantung ya, permasalahan pemasangan stent. Nah ini biasanya dokter jantung akan melihat bahwa memang yang lainnya juga dalam keadaan stabil atau tidak. Gitu. Ya, jadi ya tetap yang memiliki penyakit kontrol ke dokternya. Pastikan dulu Anda aman untuk mendapatkan vaksin. Jangan membahayakan diri Anda, memaksakan diri untuk mendapatkan vaksin ya, padahal keadaan Anda tidak dalam keadaan terkontrol ataupun stabil. Baik, terima kasih Dr. Asti. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Helen Gunawan, apakah ada efek bila mendapatkan vaksin yang mendekati expired date? Hal ini karena saya mendapatkan info bahwa expired vaksin Sinovac adalah 25 Maret ini. Sedang sampai saat ini saya belum divaksin. Dan kedua, apakah reaksi sesudah vaksin menentukan reaksi antibodi terhadap vaksin? Oke. Sampai saat ini selama vaksinnya belum expired ya berarti masih bisa layak ya dipakai gitu. Untuk efek samping ya tadi sama lah seperti
efek samping post vaksin ya yang bisa kita mungkin muncul ya. Reaksi lokal, reaksi sistemik, ataupun shock anafilaktik ya. Lokal ya kemerahan, bengkak, gatal-gatal di area suntik, kemudian juga kalau sistemik bisa demam atau pegel-pegel seluruh badan gitu ya. Shock anafilaktik ya mungkin karena reaksi alergi yang terlalu hebat. Nah, ini yang perlu sambil dipantau biasanya setelah mendapatkan vaksin ya. Selama vaksin itu belum expired artinya masih layak untuk disuntikan. Ya dok, namun yang perlu diklarifikasi ini apakah efek samping ini berkorelasi atau berkaitan dengan terbentuknya antibodi. Jadi kalau melihat pertanyaannya Bu Helen ini kayaknya seperti kalau misalnya kita sudah muncul efek samping, tanda-tandanya, oh itu berarti antibodi kita terbentuk. Bukan seperti itu ya dok? Enggak. Bukan seperti itu. Jadi tetaplah kalau antibodi kita kan nggak bisa ngelihat secara jelas ya. Itu harus melihat ke sel-selnya, tapi tidaklah. Kalau sudah mendapatkan vaksin tentunya sudah terbentuk antibodi ya. Bukan hanya efek kalau kita demam, oh itu artinya sudah terbentuk gitu kan ya? Enggak. Iya betul. Bukan ya dok ya. Jadi reaksi efek samping tubuh itu aja, iya. Itu satu reaksi efek samping aja dari vaksin. Karena kan tiap orang beda-beda ya. Nggak ada yang merasakan apa-apa. Saya pun waktu divaksin saya tidak merasakan apa-apa. Nah, iya. Baik, terima kasih klarifikasinya dok. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Melani Susilo. Saya wanita usia 83 tahun dengan tekanan darah normal dan minum obatnya normal. Apakah boleh menerima vaksin? Ini tadi sudah terjawab juga ya dok ya, sepertinya. Ya. Tetap harus kontrol ke dokternya untuk memastikan memang betul-betul terkontrol dan layak menerima vaksin. Kemudian saya lanjutkan Ibu Indahwati. Apakah setelah vaksin pertama kita harus jaga badan alias jangan terlalu capek untuk vaksin kedua? Dan apakah setelah vaksin kedua juga ada masa tunggu untuk bisa ada imun? Oke, ya tadi di slide juga sudah diterangkan sebenarnya ya pada saat jeda vaksin pertama dan vaksin kedua, ingat vaksin pertama hanya sebagai respon bahwa tubuh mengenali bahwa ini loh ada bagian dari virus ini untuk dia membentuk antibodi ya. Tapi saat di vaksin kedua baru kita mulai timbul terbentuk antibodi setelah 28 hari setelah vaksin yang pertama. Jadi tetap waktu sehabis vaksin yang pertama perlu kita menjaga badan ya, bukan berarti tetaplah dapat menjalani aktivitas sehari-hari gitu. Karena kalau untuk tidak kemana-mana karena takut kita biar mendapatkan vaksin kedua, enggak seperti itu ceritanya. Tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa ya, tidak ada pantangan. Ya baik, terima kasih dok. Kemudian ada pertanyaan untuk dari Ibu Mardiana L, apakah tidak terlalu lama cek ulang tensi yang tinggi setelah 39 sampai 60 menit? Kemudian sulit memenuhi tidur 8 jam sehari untuk lansia. Apakah 6 jam saja sudah cukup? Ya. Kenapa kita membutuhkan waktu yang cukup lama ya? Karena itu kadang-kadang orang yang habis aktivitas atau jalan cepat ya tensinya naik. Jadi kita mesti pastikan dulu Anda tensinya naik memang karena memang belum stabil ya, karena Anda memiliki riwayat darah tinggi ya, atau karena suatu aktivitas ya. Jadi kita pastikan dulu dengan beristirahat, menunggu waktu 40-60 menit bahwa kita anggap Anda sudah memiliki waktu untuk istirahat cukup ya. Jadi tensi itu bisa turun kembali ke kondisi stabil gitu. Tapi kalau kita melakukan suatu ulangan pada menit ke-40 atau 60 ternyata tensi Anda masih tinggi, ya artinya kan memang Anda belum layak vaksin saat itu. Ingat, jangan membahayakan diri Anda untuk mendapatkan vaksin. Lebih baik kita pastikan benar Anda aman. Vaksin ini hanya salah satu untuk meningkatkan kekebalan ya terhadap virus gitu. Tapi nomor satunya adalah balik lagi protokol kesehatannya yang perlu Anda ingat.
Ya, baik. Terima kasih, Dok. Jadi perlu ditekankan lagi, pertama itu adalah protokol kesehatannya yang utama ya. Jangan kita melulu mengejar vaksinnya, tapi ternyata protokol kesehatannya diabaikan, jadi nanti juga menimbulkan resiko untuk infeksi juga ya, Dok ya. Benar. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Budi Sudarto. Saya melihat dari berita bahwa vaksin AstraZeneca memiliki efek samping pembekuan darah dan tingkat efikasinya di bawah Sinovac. Di beberapa negara pemberiannya mulai ditunda seperti Denmark dan Thailand. Bagaimana dengan Indonesia? Karena minggu ini sudah datang 1,1 juta vaksin AstraZeneca. Oke. Ya, saya juga sudah membaca beritanya tentang itu. Kita kembalikan, yang bisa saya jawab adalah kita kembalikan kepada Badan BPOM ya, gitu. Karena kan apabila BPOM menggunakan, artinya itu dianggap aman untuk kita, ya. Karena kan yang kita lihat memang itu beberapa negara yang menolak, atau menunda ya. Tapi ada beberapa negara juga yang memakai, ya kan? Jadi kita termasuk kelompok yang mana gitu. Dan itu kita kembalikan lagi kepada regulasi dari BPOM. Regulasi kita saat ini adalah BPOM gitu. Jadi kalau dari BPOM menilai untuk masyarakat Indonesia aman, berarti bisa kita katakan aman untuk orang Indonesia. Ya, terima kasih, Dok. Betul sekali, saya sendiri kebetulan bekerja di bagian registrasi obat, jadi memang Bapak Ibu tidak usah khawatir apabila vaksin itu sudah memperoleh persetujuan dari Badan POM, artinya mutu, kualitas, keamanannya itu sudah dipastikan terjamin, jadi sudah lolos dan diberikan persetujuan oleh Badan POM, itu artinya udah layak, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya, apabila ada vaksin merek X atau merek Y itu yang menimbulkan efek samping ini itu, tapi tenang saja karena itu sudah disetujui oleh Badan POM dan kita itu sedang dalam masa yang memang membutuhkan vaksinasi dini, karena tadi seperti Dr. Astri juga katakan uji kliniknya juga masih terus berlangsung ya, Dok ya. Jadi tidak usah khawatir untuk Bapak Ibu untuk menerima vaksin. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Inti. Kontroversi vaksin Nusantara itu sampai hari ini seperti apa ya, Dok? Oh, ini mungkin bisa disampaikan opini dari Dr. Asri dari segi medisnya untuk gimana? Sorry, Mbak Lydia, keputus-putus. Saya ulangi lagi, ada pertanyaan terkait vaksin Nusantara. Ya. Jadi mungkin Dr. Astri bisa menyampaikan dari sisi medisnya, apakah boleh diperbolehkan atau seperti apa dalam prakteknya di rumah sakit, Dok? Oke, jadi memang vaksin Nusantara ini kan juga intinya kalau kami semua adalah mengikuti regulasi, ya. Regulasi kita kalau BPOM sudah oke, ya kita tetaplah ya, kita percaya bahwa itu sudah dilakukan dilakukan penelitian terhadap masyarakat Indonesia dan dinyatakan aman, ya kita menganggap bahwa itu vaksin aman ya. Ingat, semua vaksin efektivitasnya kalau ditanya mungkin yang A, yang B, yang C, yang D, efektivitasnya mungkin berbeda-beda ya. Ada yang 90, ada yang 93, ada yang 95. Tapi kalau menurut saya ya, Anda dapatkan dulu vaksin yang saat ini ada, yang tersedia gitu. Karena kita nggak tahu kapan si vaksin A atau B ya mencapai Indonesia. Kita mau nunggu berapa lama gitu. Kalau saya sih itu, lindungilah diri Anda dulu secepat mungkin gitu dengan vaksin yang ada. Baik, betul sekali, setuju dengan Dr. Astri. Jadi kita harus ikuti anjuran pemerintah ya, Dok ya, karena sudah difasilitasi juga. Jadi kita sebagai warga negara yang baik intinya mengikuti regulator dari pemerintah. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Mira, bagaimana persiapan lansia dengan komorbid sebelum bisa divaksin? Apakah harus, bagaimana jika diabetes dengan HbA1c di atas range normal, apakah bisa divaksin?
Ini sepertinya tadi sudah terjawab juga ya dok ya, pertanyaan termasuk salah satu komorbid ya yang mesti dinilai gitu, karena terus terang diabetes, apalagi kalau diabetesnya dengan HbA1c yang tinggi ya di atas normal, takutnya sudah mulai ada entah itu mengarah ke kerusakan ke arah gangguan ginjal atau tidak, ini biasanya dokter akan menilai lagi. Iya, baik, terima kasih dokter. Kemudian ada pertanyaan dari Agnesia Nanik, jika sudah vaksin 2 kali, berapa lama masa berlakunya? Ini tadi yang 6 bulan tadi ya, dok? Ya, benar. Kemudian dianggap ada antibodi yang terbentuk bisa mencapai 6 bulan. Baik. 6 bulan ke depannya. Jadi jawabannya kurang lebih 6 bulan ke depan itu masa perlindungannya. Kemudian untuk pertanyaan dari Bapak Rudolf Gunawan, bagaimana dengan alergi? Saya bengkak kelopak mata jika mengkonsumsi obat Exfla atau obat nyeri. Apakah bisa divaksin? Kalau selama harus makan obat rutin seperti gula, kolesterol sebelum divaksin, apa obat-obat rutin tetap boleh diminum? Nah, ini bisa mungkin menambahkan penjelasan yang komorbid tadi, dokter. Jadi ya, mungkin kalau alergi yang di mata mungkin akibat alergi suatu pencetusnya ya, misalkan obatnya ya. Jadi itu bukan suatu memiliki penyakit kelainan imunitas seperti yang mudah alergian ya. Ini berbeda, tapi karena Anda memiliki komorbid, darah tinggi, sakit gula, dan memang kan headline-nya adalah sakit gula, darah tinggi. Tapi yang lain-lainnya kita mesti pastikan bahwa asam urat Anda baik, ya. Yang lain-lain pun juga kadar ginjal Anda juga baik. Itu tadi memenuhi kriteria atau tidak. 4 dari komorbid ya, dari 11 komorbid. Apabila didapatkan ada 4 kelainan, ya sebaiknya tetap ditunda. Gitu. Kalau untuk obat-obat alerginya jadi tidak masalah ya dok ya, kalau tidak yang masalah. Alerginya lokal. Ya, tapi untuk obat-obatannya dok, apakah boleh rutin dikonsumsi, misalnya obat tensi? Tetap rutin ya? Bukan berarti untuk mendapatkan vaksin jadi nggak diminum dulu gitu ya. Enggak. Justru itu tidak membatasi kok. Vaksin itu kan hanya untuk vaksin aja, tapi tetap obat rutin tetap dikonsumsi. Baik. Terima kasih dokter atas jawabannya. Jadi untuk obat rutin harus tetap dikonsumsi ya Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Arianto Wibisono. Untuk vaksinasi lansia di Premier itu, apakah prosedur pendaftarannya menggunakan KTP Tangsel sudah bisa atau seperti apa? Untuk teknisnya apa sudah ada ininya dok, prosedur di Premier? Ya, sampai saat ini memang untuk vaksin lansia di Premier kita mengikuti dari jadwal Dinas Kesehatan ya. Sampai saat ini mungkin kalau nggak salah dari Premier belum ditunjuk dari Dinas Kesehatan ya. Jadi ada beberapa tempat-tempat tertentu yang dapat dilakukan untuk vaksin lansia ya. Ini mengikuti kebijakan dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan soalnya ya. Jadi kalau saya bisa berbagi pengalaman, memang kalau Tangsel kan berbeda dengan DKI ya. Jadi masih mengikuti kebijakan setempat. Gitu. Baik, jadi untuk di Premier ini sejauh ini belum ditunjuk ya dok ya? Ya. Untuk pelayanan vaksin lansia. Kemudian ada pertanyaan juga dari Ibu Lis Julianti, kalau ada anggota keluarga yang sudah lansia tetapi tidak mau divaksin, bagaimana solusinya? Ya, memang vaksin ini kan adalah salah satu pencegahan kita ya terhadap usaha kita bersama untuk menanggulangi COVID bersama ya. Jadi kalaupun tidak mau divaksin ya kita kembalikan ke pribadi masing-masing, kita tidak juga memaksakan ya, tapi anggota keluarga lainnya ada baiknya tetap menjaga protokol kesehatannya. Bahkan pasien yang tidak mau, lansia yang tidak mau divaksin pun juga tetap ingat untuk menjaga protokol kesehatannya. Itu saja. Ya, karena kita tidak bisa melakukan suatu pemaksaan ya. Iya, betul dok. Kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir ya dok ya.
Untuk penjelasan dokter tadi, apakah vaksin COVID perlu diulang setelah 6 bulan? Ini itu wajib diulang setiap 6 bulan atau tidak diulang pun tidak masalah? Sampai saat ini memang ya kita belum mengetahui lagi nih setelah 6 bulan kita akan divaksin ulang atau tidak ya. Kok saya kembalikan lagi ke regulatornya. Tapi dari hasil yang sudah ada dari beberapa penelitian menyatakan bahwa antibodi kita setelah divaksin itu bisa bertahan di dalam tubuh kita bisa mencapai sampai dengan batas waktu 6 bulan. Itu saja sih. Sama lah seperti kita mau cek hepatitis, ya hepatitis kadang-kadang kita mesti cek dulu titernya, baru kita booster gitu. Tapi itu kan dia setelah melewati penelitian bertahun-tahun ya, berpuluh-puluh tahun. Nah kalau untuk yang COVID ini sendiri kita baru berapa 1 tahun gitu. Jadi ya sampai saat ini baru menyatakan bahwa dia antibodi yang terbentuk setelah vaksin bertahan selama 6 bulan. Jadi tetap ada baiknya kita kalaupun ada suatu prosedur pengulangan yang kita lakukan demi menanggulangi pandemi ini. Baik, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya di sesi tanya jawab ini dan juga respon dari para peserta yang cukup aktif. Saya apresiasi untuk para peserta juga. Untuk selanjutnya ada pembagian door prize dan hadiah. Mungkin dari Dr. Afri bisa memberikan pertanyaan, 3 pertanyaan atau mau 1 pertanyaan, nanti sisanya kami yang pilihkan atau seperti apa, Dok? Kalau pertanyaan sebenarnya saya lebih kayaknya yang pertama kali bertanya ya, itu cukup lengkap soalnya pertanyaannya. Dari penyintas COVID, apakah perlu titer antibodi atau tidak, kemudian perlu swab ulang atau tidak ya sebelum vaksin. Ya, baik Dok. Saya catat tadi dari Dr. Sumiati ya. Jadi ya. Dr. Sumiati nanti akan mendapatkan door prize. Selamat ya Dok. Kemudian untuk sisanya ini nanti dari pertanyaan-pertanyaan nanti kemungkinan akan dipilih lagi oleh panitia. Nanti yang mendapatkan door prize akan dihubungi oleh panitia, begitu ya. Untuk selanjutnya, supaya tidak memperlama waktu, kita masuk ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu penutup dan doa oleh panitia tahun refleksi. Untuk Mas Edo Karensa, saya persilahkan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat pagi Dr. Asri dan juga perwakilan dari seksi kesehatan Sanmare. Pertama-tama kami ingin menyampaikan apresiasi kepada Dr. Asri atas kesediaannya untuk mengisi webinar kali ini yang sangat interaktif dan juga sangat insightful bagi kami. Ini adalah piagam penghargaan kami. Kami berterima kasih kepada Dr. Asri atas kesempatan menjadi pembicara pada pagi hari ini. Terima kasih, kembali. Kami dari Panitia Tahun Refleksi Sanmare ingin menyampaikan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan pagi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan di Tahun Refleksi dengan semangat semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Diharapkan kita sebagai umat Katolik juga bisa semakin terlibat di masyarakat sebagai promotor agen kesehatan. Jadi tidak hanya kita secara partisipasi kita dalam masyarakat juga dapat ditunjukkan dengan melindungi sesama kita dengan ikut vaksinasi, ikut mengikuti protokol kesehatan. Saya kira begitu. Saya mohon izin untuk menutup dengan doa yang akan dibawakan secara Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan pada pagi hari ini. Kami bisa dipertemukan dengan Dr. Asri, dari
RS Premier Bintaro yang menjelaskan kepada kami mengenai vaksinasi COVID-19. Semoga apa yang kami dapatkan pagi hari ini, informasi ini berguna bagi kami dalam menjalani keseharian kami, dalam melindungi keluarga kami, dan melindungi masyarakat secara umum. Kami akan melanjutkan segala tugas kerja, karya, dan aktivitas kami hari ini. Berkatilah kami selalu, biar Engkau selalu melindungi kami dan orang-orang yang kami cintai. Terima kasih atas berkat-Mu ya Bapak. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Dr. Asri, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Mas Edo Karinsa atas sambutan dan doa penutupnya. Saya mewakili dari Panitia Seksi Kesehatan dan Panitia Penggerak Refleksi Paroki Bintaro Jaya mengucapkan apresiasi. Terima kasih yang setinggi-tingginya untuk Dr. Astri, Rumah Sakit Premier Bintaro, dan Bapak Ibu peserta webinar yang sangat luar biasa aktif dan antusias mengikuti webinar ini. Semoga webinar ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan seperti yang dikatakan Dr. Astri tadi, vaksinasi itu bukan merupakan tujuan akhir, tapi kita tetap harus selalu menjaga protokol kesehatan 5M, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menghindari mobilitas yang tinggi ya dok ya. Benar. Kemudian jangan lupa mencuci tangan. Baik, saya rasa untuk webinar kali ini saya tutup. Sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih. Dok. Terima kasih dok. Sama-sama. Sehat semua ya. Ya, makasih dok. Mari. Salam sehat. Terima kasih semuanya.